Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisla Rasati, NIM 202011110107. Perkenalkan, nama saya Khoridatul Himah, NIM 202011110118. An Ummul Mukminin Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafiza fi amrina hadza ma laysa min fawarat rawahu Bukhari Muslim wa fi riwayat Muslim man amala amalan laysa alaihi amrina fawarat. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia amal perbuatan terbagi ke dalam dua bagian, satu ibadah, dua muamalah. Adapun ibadah, jika salah satu dari ibadah keluar total dari hukum Allah dan Rasulnya, ibadah tersebut ditolak dari pelakunya dan pelakunya masuk dalam ancaman firman Allah Ta'ala. Barang siapa bertakrub kepada Allah dengan amal perbuatan yang tidak dijadikan Allah dan Rasulnya sebagai takrub kepada Allah, amal perbuatan tersebut batil dan tertolak. Amal perbuatan tersebut mirip dengan kondisi orang-orang yang sholat di samping Baitullah dalam bentuk siulan dan tepuk tangan. Orang tersebut seperti orang yang bertakrub kepada Allah Ta'ala dengan mendengar hiburan, dansa, atau membuka sekali tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW pernah melihat seseorang berdiri di bawah terik matahari. Kemudian beliau bertanya ihwal orang tersebut. Dikatakan kepada beliau bahwa orang tersebut bernazar untuk berdiri, tidak berteduh, dan ia berpuasa. Kemudian beliau SAW memerintahkan orang tersebut untuk duduk, berteduh, dan meneruskan puasanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6704, Abu Dawud nomor 3300. Adapun orang yang mengerjakan amal perbuatan yang pada asalnya disyariatkan dan merupakan takarrub, kemudian dimasukkan kepadanya sesuatu yang tidak disyariatkan, ia juga bertentangan dengan syariat dan kadar penentangannya sesuai dengan apa yang tidak ia kerjakan di dalamnya atau sesuai dengan pemasukan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya ke dalamnya. Namun apakah amal perbuatannya pada asalnya tertolak atau tidak, amal perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan terima atau ditolak secara mutlak, namun harus dikaji terlebih dahulu. Orang tersebut tidak mengerjakan bagian-bagian amal perbuatan yang mengharuskan batalnya amal perbuatan tersebut, seperti orang yang tidak bersuci untuk sholat padahal ia mampu, atau seperti orang yang tidak tumak ninah dalam ruku atau sujud. Maka amal perbuatan orang tersebut tertolak dan ia harus mengulang sholatnya jika sholat fardu. Namun jika yang tidak dikerjakan orang tersebut tidak mengharuskan batalnya amal perbuatan, seperti orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid pada sholat fardu, maka amal perbuatannya tidak bisa dikatakan tertolak, melainkan hanya berkurang. Jika seorang menambahkan sesuatu yang tidak disyariatkan kepada sesuatu yang disyariatkan, penambahan tersebut tertolak. Artinya penambahan tersebut bukan merupakan takarrub dan pelakunya tidak diberi pahala karenanya. Terkadang amal perbuatan menjadi batal sejak awal dengan penambahan tersebut, seperti orang yang menambahkan satu rakaat dalam sholatnya dengan sengaja dan bukan dikarenakan lupa. Terkadang penambahan tersebut tidak menyebabkan amal perbuatan menjadi tertolak sejak awal, seperti orang yang berwudu 4 padahal seharusnya maksimal 3, atau berpuasa wisel. Para ulama berbeda pendapat apakah amal perbuatan tersebut tertolak atau tidak. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa amal tersebut tidak tertolak pada asalnya. Ibadah yang merupakan pesyariatannya hingga adanya unsur penambahan tersebut, atau inilah yang ditolak.
Adapun untuk muamalah seperti jual beli, pembatalan jual beli dan lain sebagainya, jika di dalamnya terdapat perubahan hukum-hukum syar'i, misalnya mengganti hukuman zina dengan hukuman uang dan lain-lain, maka itu tertolak pada asalnya dan kepemilikan harta tidak berpindah dengan cara seperti itu, karena tidak dikenal dalam hukum Islam. Ada seorang yang berkata kepada Nabi, "Anakku menjadi buruh pada fulan. Kemudian ia berzina dengan istrinya dan aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan budak." Nabi SAW bersabda, 100 ekor kambing dan budak tertolak darimu, sedangkan anakmu wajib untuk dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 2695, Muslim nomor 1697.